Sia Bersuara. Jumpa kembali di podcast Sia Bersuara dengan saya Tanti Widya, founder Sia School of Management and Consulting. Perbedaan gender membuat pemimpin harus siap menentukan siapa yang bisa memimpin sebuah perusahaan yang akan diwakilkan. Dan ini dia alasan mengapa pemimpin perempuan dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Tak jarang perempuan juga menjalani peran sebagai pemimpin. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan memiliki peran seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, bahkan mencari nafkah. Dalam menjalani peran sebagai pemimpin, ternyata perempuan menghadapi berbagai tantangan loh. Seperti lingkungan kerja yang mayoritas laki-laki, dianggap lebih emosional dalam mengambil keputusan, bahkan pemimpin perempuan juga sering diabaikan. Meski begitu, ternyata pemimpin perempuan dibutuhkan setiap perusahaan. Berikut kita akan membahas alasan mengapa pemimpin perempuan dibutuhkan dalam perusahaan. 1. Melukis masa depan. Ketika seorang pemimpin perempuan di sebuah perusahaan, maka ada perubahan yang baik di masa yang akan datang. Saat memimpin, perempuan tidak dalam peran yang menakutkan seperti stigma yang melekat pada pemimpin lain. Saat menjadi pemimpin, perempuan akan memotivasi perempuan lainnya. Hal ini dapat mendobrak peran wanita sebagai pemimpin yang menginspirasi. Yang kedua, memberikan ide yang unik. Perempuan memiliki ide unik dan imajinatif yang dapat mereka manfaatkan untuk memberikan masukan pada perusahaan. Tidak hanya itu, mereka juga akan lebih menunjukkan penghargaan pada sesama rekan kerja dan anak buah yang dipimpinnya. Yang ketiga, peningkatan kerja tim. Tidak diragukan lagi bahwa perempuan menunjukkan semangat, antusiasme, dan kemampuan untuk mengambil alih situasi saat dibutuhkan. Perempuan mampu membuat keputusan yang berani dan bijaksana sebagai pemimpin. Ini membantu membuat lingkungan tim menjadi berwibawa, lebih kooperatif, dan membawa suasana seperti keluarga di dalam tim. Hal ini juga dapat meningkatkan kerja tim di seluruh organisasi dan membantu menerapkan budaya baru dalam berbisnis. Yang keempat, komunikasi bisnis yang luas. Komunikasi dalam bisnis dikenal sebagai salah satu keterampilan terkuat perempuan. Pemimpin perempuan akan memanfaatkan kekuatannya untuk meningkatkan percakapan yang bermakna dengan pemberi kerja, rekan kerja, dan mitra. Ini dapat menciptakan komunikasi terbuka dan jelas, sehingga mampu membuka kesempatan mengembangkan bisnis lebih luas. Yang kelima, mencapai hasil keuangan lebih baik. Perempuan memiliki keahlian mengatur keuangan dengan baik. Dalam rumah tangga, mereka dipercaya untuk mengatur keuangan keluarganya. Sebab perempuan dapat mengatur dengan sangat teliti. Begitu pula saat mereka memimpin di sebuah perusahaan, mereka akan lebih berhati-hati dalam masalah keuangan. Yang keenam, pandangan dan perspektif baru. Pemimpin perempuan akan membawa keterampilan, perspektif yang berbeda, dan ide-ide inovatif dalam perusahaan. Dengan begitu akan membantu menciptakan perspektif baru yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik secara keseluruhan untuk bisnis. Yang ketujuh, memberikan bimbingan lebih baik. Seperti dalam rumah tangga, perempuan mempunyai peran membimbing anak-anaknya. Begitu juga dalam perusahaan, mereka akan memberikan bimbingan dengan lebih baik. Sehingga anak buah yang dipimpinnya bisa jadi lebih berkembang. Yang kedelapan, menutup kesenjangan gender.
Sesuatu yang sering diabaikan adalah bahwa kesenjangan upah gender dapat diubah menjadi kesenjangan kesempatan gender. Telah terlihat bahwa ketika laki-laki dan perempuan memulai pekerjaan mereka, laki-laki biasanya ditawari lebih banyak peluang yang mengarah ke posisi dengan gaji lebih tinggi. Dengan adanya pemimpin perempuan, hal tersebut sedikit demi sedikit akan melebur dan menjadi suatu kesetaraan. Terima kasih buat Sobat Sia dimanapun berada, dan yang pasti, jadilah seorang wanita yang tangguh dan percaya diri. Sampai jumpa, selamat beraktivitas. Sia Bersuara.